yang luar biasa. Makasih Pak Cikian buat firman-Nya yang sudah mengingatkan kita bahwa gambar diri kita adalah sama dengan gambar Tuhan. Saya beberapa uh, ya pernyataannya yang memberkati saya pagi hari ini tadi. Yang pertama yang saya sangat terkesan itu bahwa ya kita sering uh, merasa atau kalah sebelum berperang ya. Ini juga saya sering gagal di sini ya. Aduh, sanggup nggak ya, bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu. Jangan-jangan nanti jadi saya jadi bahan omongan gitu kan. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga ya pokoknya itu tadi berusaha meluruskan diri juga kadang-kadang kita cari alasan ya. Nah, tapi pagi hari ini saya diingatkan bahwa jika Tuhan sudah memilih ataupun memanggil kita, kata firman Tuhan tadi, maka Dia akan menolong kita untuk menyelesaikannya ya. Nah, amin. Dan kemudian yang kedua, Tuhan tidak pernah menyerah gitu ya. Wow, ini keren. Tuhan tidak pernah menyerah untuk terus memproses kita agar kita sampai pada rancangan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan aja tidak menyerah, ya berarti kita nggak ada gunanya menyerah. Kalau kita menyerah hanya memperlambat proses itu, ya. Jadi berarti harus kita respon ketika kita diproses, direspon gitu, ya. Ya itu luar biasa memberkati saya uh, pada pagi hari ini. Dan kemudian yang ketiga, ya berdamai dengan diri sendiri. Nah ini juga sering menjadi tantangan. Ya kadang-kadang itu tadi kalau kita punya kesalahan pun kadang kita tidak mau mengaku. Ya kita merasa kita lebih hebat. Ya itu tadi. Jadi ciri-ciri orang yang belum berdamai dengan diri sendiri itu selalu ingin mengalahkan orang lain itu tadi. Kalau orang bilang satu, saya harus bisa bilang 10 kan gitu kan, biar orang itu kalah kan itu. Atau juga menyalahkan orang lain itu tadi mencari kambing hitam. Ya, tapi pagi hari ini ya firman ini sungguh memberkati saya. Intinya tadi, yuk kita buka hati, kita buka hidup kita, bersedia melangkah bersama Tuhan. Itu yang saya tangkap pagi hari ini. Sekali lagi, makasih Pak Cikian yang sudah memberkati. Tuhan memberkati terus pelayanan, keluarga, usaha, dan saya percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah sediakan buat Pak Cikian dan keluarga. Baik Bapak Ibu, nah kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau bersaksi, atau ada mungkin mau bertanya atau mau bersharing, kami berikan waktu, silakan 4 menit satu orang, langsung saja dibuka mic-nya. Ya, sebelum yang lain ya, saya Silakan. dulu memang bermasalah dalam gambar diri ini. Kenapa bermasalah? Karena lingkungan di mana saya hidup dan selalu mengatakan hal-hal yang negatif. Nah, hal negatif ini membuat gambar diri rusak. Kenapa rusak? Karena terlampau berfokus kepada apa kata orang. Ya, tapi bagaimana proses pemulihan itu? Ketika saya meninggalkan kampung halaman dan saya meningkatkan potensi-potensi yang ada yang Tuhan berikan, nah disitulah terjadi pemulihan tadi. Dulu saya orangnya minder seperti tadi Pak Cikit katakan. Minder itu adalah satu gambar diri yang rusak, nggak boleh tampil. Nanti apa kata orang? Bisa. Tapi ketika saya belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang gambar diri ini, Tuhan adakan pemulihan. Walaupun belum masuk pada kesempurnaan, ya, belum masih dalam proses lagi dan proses lagi. Tapi yang jelas sudah berani tampil di tengah-tengah orang banyak. Nah, jadi kalau berani tampil itu adalah salah satu gambaran wah ada pemulihan gambar diri walaupun belum 100%. Tapi saya bersyukur Pak Cikian hari ini ada refreshing lagi buat saya untuk
perihal gambar diri ini. Karena ini yang membuat orang nggak berani tampil, bahkan tidak berani bersaksi. Saya sudah komitmen untuk bersaksi sebagai hidup. Yang saya saksikan adalah apa yang saya alami, itu yang saya ceritakan. Yang demikian ya, saya bisa melihat ya bagaimana Tuhan berkarya. Hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, ya Tuhan siapkan. Karena ketika pemulihan gambar diri ini terjadi, maka berkat Tuhan juga tidak terhambat. Tuhan senantiasa memberkati dengan caranya sendiri Amin. ketika ada pemulihan gambar diri ini. Jadi kalau hari ini ingatkan lagi bagaimana gambar diri ini sangat penting untuk dimengerti. Saya bisa dapat teman hidup yang sesuai dengan kiriman Tuhan ataupun siapkan Tuhan di luar biasa ya Pak Cikian. Nah, mungkin kalau tidak ada pemulihan, ya saya menjadi orang yang tertutup. Nah, tapi ketika ada pemulihan yang berdiri, nah saya konsentrasi apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Karena kata manusia bukan suatu kebenaran yang dipegang. Tapi apa kata Tuhan dan konsentrasi pada apa kata Tuhan, itu kebenarannya hakiki. Nah, jadi saya belajar dan terus belajar sampai hari ini, sehingga perkataan saya tertuju kepada apa yang Tuhan sampaikan, itu yang saya ceritakan kepada orang lain. Jadi terima kasih hari ini ya sungguh diberkati ya lewat Amin. paparan firman Tuhan dari Pak Cikian pagi. Tuhan berkati, saya akan kembali kepada host.